Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat YKB, pada saat ini sungguh senang karena dapat berjumpa dengan saudara dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang akan memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Cynthia Juliana Kristianti dari GKI Gatot Subroto akan bersama-sama dengan kita semua dalam permenungan saat ini. Renungan kita hari ini Sabtu 7 Februari 2026 berjudul Memuliakan Allah, didasarkan pada Markus 7 ayat 1 sampai dengan 8. Sebelum kita bersama-sama akan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita memohon Roh Kudus untuk menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kami melihat bagaimana kasih setia Tuhan sungguh nyata dalam hidup kami, ketika sampai hari ini Tuhan terus menganugerahkan kami kehidupan, dan kami saat ini hendak belajar untuk memuliakan Tuhan dengan seluruh hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah kami semua melalui Roh Kudus-Mu. Berikanlah kami hikmat pengertian untuk dapat memahami dan juga menghidupi firman-Mu. Sehingga hidup kami sungguh dapat menjadi bukti nyata kasih dan kemuliaan Tuhan bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan permenungan firman pada saat ini dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat YKB yang terkasih, pada saat ini yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Markus pasal 7 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Dengarkanlah firman Tuhan. Pada suatu kali seorang rombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh, sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak akan makan kalau tidak terlebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Demikianlah firman yang menyapa kita semua pada saat ini. Sahabat YKB yang terkasih, segala sesuatu yang kita lakukan dengan sepenuh hati biasanya akan membuahkan hasil yang baik atau setidaknya mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita. Namun segala sesuatu yang dilakukan tidak dengan sepenuh hati hanya akan menghasilkan kepura-puraan dan keterpaksaan. Tidak ada sukacita di dalamnya. Pengutipan nubuat Yesaya yang dilakukan oleh Yesus ini berada dalam konteks perdebatan mengenai perintah Allah dan adat istiadat manusia. Tentu saja Yesus tidak anti pada kebersihan. Yang hendak ditekankan oleh Yesus adalah bahwa kehendak Allah harusnya diutamakan melebihi segala sesuatu. Maka Yesus pun berbicara tentang bagaimana seharusnya manusia memuliakan Allah dengan hidupnya. Tidak cukup hanya dengan perkataan semata,
Memuliakan Allah harus lahir dari hati yang sungguh-sungguh. Sebab memuliakan Allah bukan hanya sekedar kata-kata yang manis, melainkan harus terwujud dalam setiap tindakan dan perbuatan yang nyata. Dengan demikian, segala sesuatu yang dilakukan didasari oleh ketulusan dan kesungguhan, bukan dengan keterpaksaan atau dengan kepura-puraan. Itulah yang sungguh-sungguh dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita. Kita sering menyatakan bahwa kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Artinya kita ingin memuliakan Tuhan dengan seluruh kehidupan kita. Pertanyaannya, dengan apakah kita saat ini memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan? Mari kita memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan setiap kehendaknya di dalam kehidupan kita, baik melalui perkataan, baik melalui perbuatan, dan semuanya itu hendak lahir dari hati yang sungguh mengasihi Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh tahu bahwa seluruh kehidupan kami adalah karena kasih Allah, dan biarlah hidup kami boleh memuliakan Allah dengan setiap hal yang kami katakan, kami lakukan. Oleh karena itu Tuhan, berikanlah kami hikmat dalam setiap langkah hidup kami. Beranikan kami untuk dapat dengan sungguh dan tulus melakukan segala sesuatu hanya bagi kemuliaan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan syukur kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah permenungan firman kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati kita semua.